Yang lebih gawat lagi, kita tahu itu dosa, selama aja bangga. Ya, bangga. Nah, ini yang lebih parah, berarti dia melakukan tapi tidak menyadari. Kalau tidak menyadari, bagaimana mau menyesali? Kalau sudah ada penyesalan, bagaimana mau mentobati? Kalau tidak mentobati, bagaimana dia diampuni? Ya, makanya orang yang meniti jalan taubat adalah orang yang memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya, rapat-rapat ya, biar hangat. Saya lagi meriang sedikit nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih berikan kepada kita banyak kenikmatan. Walaupun mungkin ada yang penuh tantangan hadir ke majelis malam hari ini, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hingga bisa berhimpun di sini dalam kajian Said Naik Perang. Yang kami dan kita sama-sama hormati Ketua DKM Bapak Mut'al dan seluruh jajaran pengurus, orang-orang tua kami, cerdik pandai, teman-teman tim SHJ yang selalu kontributif untuk melayani edukasi ilmu dan edukasi perut malam hari ini. Karena hari ini kita dikasih paham insya Allah tentang ilmu dan kasih paham juga tentang kenyang, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mencukupi dengan yang ada nih, kayaknya 110 nih kayaknya, hitungan kasar. Dan seluruh hadirin jamaah sekalian tanpa terkecuali, pembahasan kita hari ini tentang meniti jalan taubat. Nah, kita itu kalau bicara tentang taubat, jangan cara berpikirnya taubat itu jalannya orang yang banyak dosa, mantan preman, ahli maksiat. Kalau saya dari kecil sudah Islam, sudah sholat, apalagi saya sarjana agama, saya orang baik, ya saya nggak perlu tobat. Ya, ini yang sangat dikhawatirkan kalau tobat itu di mindset demikian. Kenapa tidak boleh begitu? Karena tobat itu sebenarnya sikap yang nahnu kulluna nahtaju ila taubah. Kita semua ini butuh tobat. Nabi sebagai contoh ketauladan sejati kita saja yang sudah taqaddama ya wa ma ta'akhkhara ghufira, dosa yang telah lalu dan akan datang diampuni. Baca istighfar enggak setiap hari Nabi? Berapa kali sehari? Dalam hadis 70 sampai 100. Apakah Nabi pendosa? Tidak, tapi memang beliau butuh kepada ampunan. Ya. Nah, oleh karena itu jangan kita dalam mindset kita bahwa ketika bicara tentang tobat, ya kamu aja yang banyak dosa, saya mah tiap hari ke masjid tidak butuh tobat. Saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak perlu tobat. Saya nggak pernah berzina, saya nggak perlu tobat. Nah, padahal
Yang namanya tobat itu kita semua memerlukannya. Bahkan dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertobat dia orang zalim. Maksudnya apa? Zalim pada dirinya sendiri. Nah, kenapa kita yang ikut kajian ilmu ini butuh membahas tentang tobat terus-terusan? Karena kita ini manusia, mungkin pernah saya bahas tentang bab tobat Riyadhus Shalihin, pernah. Sekarang kita bahas lagi. Ya dari waktu itu sampai sekarang kira-kira ada nggak peluang kita berbuat dosa? Ya ada, setiap hari aja banyak. Dosa yang paling banyak dari mana biasanya? Nah, ini tangan, ya. Kadang mata sama tangan bekerja sama pula tuh. Ya. Yang berikutnya apa? Kaki. Berikutnya apa? Mulut. Wah, ini yang paling kejam nih, dosanya besar nih biasanya. Ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya dalil atau yang selalu kita dengar, al-insan mahallun nisyan wal khata', manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita sangat berpeluang. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin meraih cinta Allah, salah satu jalurnya adalah meniti jalan taubat. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an apa? Salah satu yang Allah cintai taibin, tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Nah, kenapa ada kata-kata tobat dan mensucikan diri? Karena itu harus muqaranah, harus berkesinambungan, nyambung. Orang yang tobat itu selalu bersih-bersih. Nah, bersih-bersihnya dengan istighfar dan amalan. Ya, kita ini penuh dengan dosa. Dan yang mengerikan itu kadang-kadang kita itu lebih banyak mengumpulkan pundi-pundi dosa di belakang orang-orang. Ya. Dan ketika kita sadar itu, kita sadar bahwasanya kita melakukan dosa, salah satunya apa? Kita nggak mau orang tahu perbuatan itu. Berarti kita sadar itu dosa. Yang lebih gawat lagi, kita tahu itu dosa, selama aja bangga. Ya, bangga. Nah, ini yang lebih parah, berarti dia melakukan tapi tidak menyadari. Kalau tidak menyadari, bagaimana mau menyesali? Kalau sudah ada penyesalan, bagaimana mau mentobati? Kalau tidak mentobati, bagaimana dia diampuni? Ya, makanya orang yang meniti jalan taubat adalah orang yang memiliki kesadaran penuh. Dan orang-orang yang taubat ini orang yang dicintai oleh Allah. Ada hadis qudsi yang mengatakan kalau ada satu kaum yudnibun, mereka bikin dosa, wa yastaghfirun, dan setelah mereka bikin dosa mereka minta ampun, bertobat, ahabbu ilayya, aku lebih suka daripada ada kaum yang tidak pernah berdosa sama sekali. Endingnya sama, tetapi apa? Allah itu suka tangisan, rintihan, penyesalan para pendosa. Allah senang sekali. Ya. Bahkan dulu saya pernah sampaikan, kalau ada satu orang hari ini taubat kembali, dia mau jadi orang baik, dia nyesal dosa-dosanya, dia mau taat, itu contohnya kata Nabi seperti orang yang kehilangan unta di gurun pasir. Saya kan mau sampaikan kepada teman-teman, susah. Allah itu senang terhadap orang yang taubat. Senangnya Allah itu gimana? Kan nggak bisa digambarkan, ya kan? Gimana Allah bikin Allah senang? Maka Nabi bikin analogi. Kata Nabi, ada orang lagi musafir di tengah gurun, bawa unta. Di untanya itulah semua perbekalan. Jalan dia, tiba-tiba dia sedang turun istirahat, untanya hilang bersama perbekalan.
Dia tersesat di sebuah gurun, la ahadun wala syai'un, tidak ada seorang pun, nggak ada apa-apa. Faqada, dia kehilangan semua perbekalannya bersama untanya. Dia cari sampai jantungnya mau lepas, dia nggak ketemu dengan untanya tuh. Apalagi kalau kita lihat di gurun ke sana tuh kan paling jauh, titik terjauh nggak kelihatan, berarti udah jauh kali. Akhirnya orang ini cari-cari, tidak ketemu, dia bersandar di batu dan dia pasrah, udahlah matilah aku. Jalan kaki nggak kuat, mau makan bertahan hidup, ternyata untanya hilang. Saat dia sudah mau pingsan, ya, saat dia mau mati, tiba-tiba dia melek matanya, dia lihat untanya bersama dengan rohilatihi fi ba'irihi, semua perbekalannya muncul. Saat dia mau mati, sedikit lagi kelaparan, ya, sedikit lagi mau mati, sebagaimana yang hari ini kita sedang sedih dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Seperti itu yang mereka hari ini sedang menderita. Mereka sudah berhasil sebagian keluar dari banjir bandang, tapi mereka sedang berperang melawan rasa lapar dan haus. Bau mayat di mana-mana. Jadi ketika orang ini tiba-tiba udah pasrah, bersandar di batu mau mati, udah siap aja, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba untanya muncul di depan dia. Ya, kata Rasulullah dalam hadis, orang ini gembira. Saking gembiranya ini orang, ya, akhto'a bisyiddatil farah, salah ngomong karena saking gembira yang sangat. Apa dia ngomong? Saking dia senang lihat unta, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ngerti gak? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya. Apa artinya? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Kata Nabi, akhto'a bisyiddatil farah. Akhto'a itu dia keliru, bisyiddah bersangatan, farah itu artinya bahagia. Karena saking bahagia, ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhanmu, katanya. Terpelecok lidah. Ini hadisnya Nabi bilang. Kenapa orang ini sampai terpelecok? Karena saking gembiranya. Akhirnya kata Nabi, begitulah gembiranya Allah ketika ada satu hari ada orang yang bertobat kembali kepada Allah. Jadi Allah suka banget, ya. Jadi jangan disangka, kita jangan pernah memandang hina. Dia dulu nggak betul, dia dulu nggak sholat, dia dulu preman, dia dulu begajul. Habis itu kita memandang remeh. Jangan. Bisa jadi dia lebih dicintai Allah daripada kita yang sok suci. Bisa jadi begitu. Saya paling kesal kalau lihat orang yang merasa suci mengotori orang. Kayak misalnya gini, ada orang punya permasalahan hukum. Dia sudah tebus kesalahan hukumnya di penjara, dia menderita, dia rindu dengan keluarga, dia susah tinggal di sana. Keluar, ya sudah, jangan dihukumi lagi. Dia itu pelaku ini, pelaku itu, nggak usah diginiin, najis. Orang ini sudah membayar. Walaupun mungkin rasa trust kita berkurang, tapi jangan dijustifikasi lagi. Dia telah menebus dosanya dengan kesalahan hukumannya. Begitulah kita lihat kalau ada orang yang dulu mungkin tidak taat, mungkin dulu banyak maksiat, tapi ketika mereka sudah bertobat, ya sudah, jangan, dia kan dulu mantan ini. Itu. Jangan jadi imam lah. Kenapa? Dia tuh dulu mantan komandan preman. Alah pula. Ya. Padahal kalau kita nanti, saya kasih tahu lah kisah-kisah salaf yang dosa masa lalunya ngeri, ya, tapi mereka tebus dengan pertobatan dan dijawab oleh Allah. Saya tanya teman-teman, ada nggak yang kenal dengan nama Wahsy? Ada yang kenal Wahsy? Kenal, kata Pak Eko. Siapa Wahsy? Dosanya parah nggak Wahsy? Parah loh, marah kali dia. Dia itu qatala, ya, afdalur rajul. Dia membunuh sebaik-baik manusia. Tapi nanti saya ceritakan, dia juga membayarnya dengan
mengeksekusi seburuk-buruk manusia atas nama Islam. Nanti saya ceritakan. Saya keep di terakhir supaya apa? Pas terasa lapar, nah cerita itu. Ya, nah itu. Tapi begini, yang harus kita bahas. Oke, Ustaz, kita sama-sama ingin tobat. Ya termasuk saya. Saya ngomong tentang meniti jalan tobat, belum tentu saya lebih bersih dari teman-teman loh. Belum tentu. Yang sudah tentulah saya pandai bercakap, itu aja lah. Yang pasti poinnya itu. Saya banyak ngomong. Karena semua teman-teman banyak mungkin yang lebih soleh dari saya, tapi nggak berani pegang mikrofon di bibirnya. Itu bedanya. Kalau masalah bersih dosa nggak ada yang tahu, betul nggak? Pasti nggak yang ceramah lebih bersih dari yang dengar? Enggak. Dan saya nggak boleh merasa begitu. Oke Ustaz, kalau gitu saya betul-betul mau jadi orang yang tawabin, ingin meniti jalan taubat. Nah, untuk ikhtiar kita meniti jalan taubat itu harus ada beberapa hal yang tersifati barat dari diri kita. Termasuk kalau ada di antara Bapak Ibu, okelah yang punya dosa masa lalu, dosanya parah kali, hitam kali, hina kali, saya nggak minta diakui, nggak perlu diomongin, tutup aja udah, nggak perlu. Ustaz, saya dulu pernah ini itu, nggak usah, udah sesali aja. Karena di agama kita bukan pengakuan dosa sama ustaz, ya ada syariatnya gitu. Ya. Tidak seperti yang lain, nanti dikasih bilik, di bilik itu pengakuan dosa. Dosanya apa? Oh segini, bayar kau 5 juta. Ya, dosanya itu ngaku, bayar 10 juta. Ya, kalau mau bayar, mau juga saya bikin bilik biar kaya gitu ya. Tapi dalam Islam enggak, dosa yang kira-kira aib diri tidak membutuhkan fatwa penyelesaiannya, keep aja udah. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau yaudah kita keep, saya tidak mau mengumbar aib yang sudah Allah tutup. Nah sekarang kita harus ukur, kira-kira kita ini sudah on the track atau belum di jalan tobat itu. Ada beberapa sifat yang harus muncul bagi orang yang mau meniti jalan tobat. Yang pertama, ya, ada 4 ya tadi. Yang pertama, at-tawwabin, orang yang tobat itu haruslah musara'ah fit taubah. Sifat orang yang tobat itu harus musara'ah. Apa? Musara'ah. Nah, ini biasa ditulis nih sama sahan ya. Musara'ah dari kata sara'a yusari'u. Artinya apa? Bersegera. Ya. Tobat itu sifat karakternya kalau dalam ayat-ayat Quran, kalau kau buat cepat ingat, kalau kau buat cepat balik, kalau kau buat cepat minta ampun. Karakternya orang yang tobat harus bersegera. Ingat nggak dulu ada satu orang yang tobat tapi telat? Siapa yang saya ceritain? Ada yang tahu nggak? Ayatnya apa yang ceritakan Fir'aun tobat tapi telat? Ayo, yang tahu ayatnya bisa baca, walaupun terjemahnya saya kasih Al-Quran. Ini hadiahnya. Ayo, Fir'aun di ayat berapa? Ayo, boleh cari-cari. Minta bocoran Ustaz Andre boleh juga. Ya. Ceritanya waktu dia tenggelam itu kan, ada yang tahu? Sebutkan aja nama suratnya. Ini intermezzo nih, bagi-bagi Al-Quran dulu karena Prime. Ada? Belum? Ada yang tahu? Surat? Bisa baca? Baik, Fahmi ya. Yunus ayat 90 sampai 92. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'hum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Intinya saya lagi nggak fit baca semua. Intinya betul kata Pak Eva, Yunus 90 sampai 92. Fadhal.
Ini amanahnya antum Mbak Eva hafalin Quran, karena untuk para penghafal Quran tuh bawahnya. Ya, barakallahu fiik. Itu ada penghafal Quran ya. Ya, masih ada satu lagi, tenang aja. Pertanyaannya mendadak. Fir'aun itu tobat, wa ana minal muslimin, di ujung matinya. Cuma tidak diterima Allah. Ya, walaupun ada bumbu-bumbu cerita, tapi saya belum berani memastikan kebenarannya. Katanya waktu dia mengucapkan tobat dan wa ana minal muslimin, Jibril datang disumpal pakai pasir mulutnya. Saking Jibril takut dia diterima, saking kejinya. Nah, kalau mau mendatangkan Israiliyat gini butuh dalil. Ya, kalau kita tambahkan keterangan bumbu cerita kan harus ada dalilnya. Kalau enggak nanti berimpact. Misalnya betul lah, kok Jibril keji begitu, pendendam kali, katanya malaikat enggak punya dendam gitu ya. Ala kulli hal. Intinya Fir'aun adalah salah satu orang yang baru sadar tobat tetapi telat. Nah, makanya karakter orang yang tobat itu pertama harus musara'ah, harus cepat, harus bersegera. Batasnya paling lama tobat berapa lama? Di dalam hadis ada 3 pendapat. Ya, dalam tafsir ayat An-Nisa ayat 18 minimal 1 jam. Pendapat yang kedua minimal sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Pendapat yang ketiga 1 hari sebelum kematian. Kalau di hari kematian itu nggak bisa lagi. Ya, nah itu 3 pendapat berdasarkan ayat An-Nisa 18. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut." Bukanlah tobat buat orang yang melakukan dosa sampai datang kematian pada mereka. Waktu datang kematian pada mereka ini kata-kata kuncinya. Ketika datang kematian, qala inni tubtul an. Ketika datang kematian baru dia bilang, aku bertobat sekarang. Nah, inilah kata para ulama, ketika datang kematian itu kapan? Pendapatnya sebelum nyawa sampai sini, yang kedua 1 jam sebelum mati, yang ketiga di hari tersebut dia meninggal udah ditutup. Ya. Nah, saya pribadi menguatkan yang mana? Lebih condong kepada 1 jam atau sebelum nyawa sampai kerongkongan. Kenapa? Karena ada kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Pernah ingat nggak? 99 dia bunuh, akhirnya jadi 100. Terus dia merangkak, kan masih di hari itu. Tapi ternyata diterima tobatnya. Tapi ala kulli hal, sebelum nyawa sampai sini, kalau kita bertobat, mudah-mudahanlah Allah terima. Maka yang pertama harus bersegera. Yang kedua, orang yang meniti jalan taubat harus ada sifat apa? Al-iqla' anil maksiyah. Al-iqla'. Ya. Al-iqla' itu dari kata aqla'a yuqli'u. Apa Ustaz Andre artinya? Al-iqla', aqla'a yuqli'u. Naza'a. Al-iqla' itu artinya melepas. Ya. Uqli'u al-libas, aku melepaskan pakaian. Syaratnya orang yang meniti jalan tobat, kalau dia sudah tobat, perilaku maksiatnya harus dilepas. Kalau masih nyangkut, itu belum tobat. Cuma sadar kalau itu dosa. Makanya dalam kitab para ulama termasuk Riyadhus Shalihin itu juga Imam Nawawi mengatakan syarat orang tobat itu harus al-iqla'. Dia betul-betul cabut kemaksiatannya. Contoh, dia pernah berzina, dia tobat. Sudah sampai putus, oke, saya nggak mau lagi. Besok ganti pacar baru juga, pacaran juga. Itu sama aja bodoh. Saya nggak mau zina. Kenapa? Udah putus juga seminggu yang lalu, dapat pacar baru lagi, pacaran lagi, berikhtilat lagi, ya zina lagi. Kalau saya pernah berzina, jalannya apa? Pacaran. Mulai sekarang saya nggak mau pacaran lagi. Gitu. Ya.
Ada orang yang korupsi, ketangkap, KPK ditangkap, masuk penjara. Aduh, saya nggak mau lagi korupsi, kenapa ketahuan? Kalau nggak ketahuan, boleh lah. Itu bukan tobat namanya, ngejek itu. Iya. Ada pencuri, dia mencuri ketahuan dihukum, mencuri lagi dihukum 3 kali, kalau mencuri lagi dipotong tangan kalau dalam hukum Islam begitu ya, masih berbuat yang sama. Ya kalau ketahuan janganlah, tapi kalau nggak ketahuan bolehlah. Ini belum tobat. Makanya syarat dia tobat harus al-iqla'. Ya, al-iqla' itu maksudnya apa? Dia lepaskan ya perbuatan dosa itu, kemudian tidak akan kembali lagi, never come back. Aku nggak akan. Itu namanya taubat. Barulah masuk yang namanya taubatan nasuha, itu ya. Dalam surat At-Tahrim kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha itu maksudnya apa? Murni, dengan tobat yang semurni-murninya. Kalau orang tobat murni bukan karena takut hukuman, bukan karena nggak mau zina karena pacarnya putus, bukan. Pokoknya nggak, karena pacar, ada cewek, saya kenal cewek, saya nggak akan pernah pacaran lagi. Dihukum tidak dihukum, ada peluang tak ada peluang, saya tidak akan bohong lagi, saya tidak akan korupsi lagi. Selama ini saya tidak sholat, ya mau disuruh nggak disuruh, diancam tidak diancam, saya tidak akan pernah tinggalkan sholat lagi. Ya, baca Quran disuruh, dipantau, dimotivasi atau tidak, diancam dosa, diberikan pahala, nggak peduli. Kalau dia murni, aku akan berdekatan dengan Al-Quran, nggak peduli apapun alasannya. Ya, makanya sifat yang kedua orang yang meniti jalan taubat itu haruslah dia lepaskan benar-benar maksiat tersebut. Makanya saya menarik ketika para ulama mentafsirkan ayat tubu ilallah taubatan nasuha. Ini ingat betul-betul Pak, kalau kita ingin meniti jalan taubat lah. Kata para ulama, at-taubatun nasuh, taubatan yang murni, hiya taubatul khalisah. Pasti ada yang senyum kalau saya bilang ini. Iya, tuh ya, ada yang senyum. Ya, taubatul khalisah as-sadiqah. Taubat yang murni adalah yang betul-betul bersih, yang jujur, allati la audah, dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Saya dulu melakukan kesalahan, saya nggak akan buat lagi. Kalau sudah dilarang masih comeback, itu bukan taubatun nasuh. Ya, belum taubatun nasuh al-khalisah. Walakin khalisah laisa amaliyah. Ya. Amma khalisah amaliyah hiya zaujati ana. Yang tahu-tahu aja. Ya. Jadi itu ya, harus ada kemurnian, tidak kembali la audah, gak akan comeback lagi. Contohnya apa? Contohnya apa kita kira-kira? Ya, yang suka nonton gak betul-betul, kalau udah tobat jangan dibuka lagi. Jangan pula ketika main gadget nonton yang tak baik. Saya udah gak lagi Ustaz, kenapa? Habis-habisan kuota. Giliran ada wifi dihentam juga. Itu gak tobat, la audah, harusnya gak kembali. Ya, ini yang mudah-mudahan saya pesan nih, yang pernah mengumpulkan pundi-pundi dosa melalui kenal laki-laki, kenal perempuan, berpacaran, tutuplah jalan itu. Saya pernah tuh diklaim sama seorang bapak-bapak, Ustaz, kalau dalam Islam tuh tidak ada pacaran, anak saya nggak akan laku. Bapak tuh bilang begitu, macam mana dia akan dapat jodoh? Kalau nggak pacaran nggak akan laku. Saya mau buktikan nggak Pak? 8 tahun pacaran, 8 bulan nikahnya cerai. Jadi nggak ada jaminan. Ya bagaimana kalau tidak pacaran dia menumbuhkan cinta?
Nggak ada syarat nikah itu cinta. Cinta itu baru ditumbuhkan setelah akad. Betul gitu, Mbak Khalisah. Iya. Cinta itu ditumbuhkan setelah akad, bukan sebelum akad. Ya, nah itu yang kita harus berubah. Yang ketiga, sifat orang yang meniti jalan tobat. Biasanya orang yang tobat itu haruslah iltizam bis shalah al-mafruḍah wal masnunah. Ciri-ciri orang yang sudah tobat itu lebih komit terhadap sholat biasanya. Kan kita lihat begitu ya. Oh, ini orang dia udah berubah, udah hijrah. Kira-kira pantas nggak kalau kita bilang ini ada orang hijrah tapi sholat subuhnya jam 6:30? Mana hijrah kemana nih? Pasar. Sholat zuhur 2:30, hijrah kemana? Orang yang identiknya dengan dia sudah hijrah, dia sholat 5 waktu di awal waktu, iya kan? Maka orang yang meniti jalan tobat harus ada iltizam, komitmen terhadap sholat 5 waktu, bahkan sholat-sholat yang sunnah. Dan jadi orang yang gila terhadap sholat, itulah orang yang tobat. Ya. Pokoknya sholat wajib awal waktu, di mana azan berkumandang dia datang. Sholat sunnah ini itu diperbanyak, diperbuat. Itulah ciri-ciri orang yang taubat. Makanya ada satu ayat yang memang diperuntukkan oleh Allah, asbabun nuzulnya itu kepada orang yang waktu itu saya ceritakan dia ini pernah melakukan dosa mencumbu keponakannya sendiri, ya kan? Datang kepada Nabi, ya, ikdi masyikta ilayya, Nabi, aku melakukan ini nyesal, lakukanlah eksekusi saya, terserah yang kau mau. Nah, karena dia ini ngadu tentang perbuatannya dan Nabi harus berfatwa bagaimana jalan tobatnya. Nabi minta detail, dosa kamu apa? Ataqtulur rajul, apa kamu membunuh seseorang? La. Atazni, apa kamu berzina? Tidak. Ya, apa yang dia lakukan? Bercumbu dengan seorang wanita. Tapi dia nyesal, langsung datang ke Nabi. Eksekusi saya terserah. Ternyata apa? Karena orang ini akhirnya turunlah ayat tentang orang yang mau bertobat ini tentang apa? Aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ayatnya apa? Sini, tenang. Kamu nggak dieksekusi, nggak dipukul, nggak diapa, tapi apa? Aqimis sholata tarafayn nahar. Sholatlah kamu ya di ujung siang. Maksudnya apa? Sholat wajib, yang zuhur, yang asar, yang subuh. Wazulafa minal lail, di permulaan malam. Sholat apa? Sholat maghrib dan isya. Solusi buat kamu, perbanyak sholat fardu. Dan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat ini apa? Tambah dengan sholat sunnah. Jadi kalau kita pengen hijrah, kita komit sama sholat. Ya, sholat 5 waktu tuh nomor 1, nggak ada yang lain lah. Pokoknya kalau azan berkumandang, gas. Kalau nggak sakit-sakit betul, tetap berjamaah. Itulah komitmennya. Dan kayaknya kita menyaksikan begitu. Dia sudah hijrah. Ya. Termasuk tanya teman-teman jamaah tabligh. Mereka tuh kalau mau dakwah di satu kampung, yang dilihat dari mana? Ke masjid atau enggak, kan? Oh, itu Pak RT sudah menghidupkan amalan apa? Sholat berjamaah. Ya, target mereka teman-teman jamaah tabligh kalau ke masjid, nanti dia akan mengundang orang-orang yang nggak sholat berjamaah agar ke masjid. Jadi memang identitas orang yang meniti jalan hijrah, jalan taubat, akan terlihat komitmennya dalam sholat. Ya, sholatnya akan lebih gercep, akan lebih baik, akan lebih bagus, akan lebih tepat waktu. Kalau yang akhwat-akhwat, ya di rumah, di awal waktu azan berkumandang dia qobliyah dulu. Setelah qobliyah dia sholat yang fardu, setelah yang fardu dia ba'diyah, dan lebih
iltizam, lebih komitmen terhadap sholatnya. Itu pasti terciri lah. Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah tobat, dia sudah hijrah, tapi sholatnya masih belepotan, belum cocok, indikatornya belum nampak. Karena sholat amalan yang paling penting. Yang keempat, ya yang terakhir, apa itu? Al-wa'yul Qur'ani. Orang yang tobat pasti lebih punya kesadaran Quran. Ya, saya dulu di pondok tahfiz, banyak di antara kami yang ditanya oleh muslim-muslim kami, apa niat antum datang ke sini? Saya masih ingat tuh, yang nanya namanya Ustadz Agus Komarudin Al-Hafiz, senior muslim. Rata-rata teman-teman yang datang ke Ma'had, saya banyak dosa Ustaz. Mudah-mudahan dengan bacaan, kalau saya menghafal, saya baca ulang-ulang, ini bisa menghapus dosa saya. Dan banyak orang yang kalau kita lihat di masjid, orang udah tua-tua, Pak, kok rajin kali baca Quran, dosa saya udah banyak Ustaz. Dia lebih peka terhadap Al-Quran. Kalau ada orang yang tobat, dia mau hijrah, katanya hijrah, tapi Quran pun masih jauh, masih berat dibaca, dia belum cocok. Kenapa? Masih cuek terhadap kitabullah. Makanya ini yang mau saya ceritakan, kisahnya Wahsy itu. Wahsy itu masuk Islam karena al-wa'yul Qur'ani, kepekaan Qur'annya. Jadi satu hari, ini kisahnya Wahsy ya, di poin keempat, dia kan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau tahu siapa saya? Oh, Nabi tahu sekali. Saya ingin memohon bimbingan kamu. Apakah sekiranya aku masuk ke dalam Islam? Ini Wahsy cerita, waktu saya tinggal di Mekah, setelah Fathul Mekah, kan banyak orang-orang yang tinggal di situ interaksi. Makin suka dia dengan akhlak orang Islam. Kenapa? Ketika Islam berkuasa, ternyata tidak seperti yang distigmakan sebelumnya oleh orang-orang Quraisy. Kata Nabi, bisa saja masuk Islam, ya, tapi saya pernah melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian bisa saja ada peluang. Kemudian Nabi bilang, ya Wahsy, kalau engkau berkenan, aku memohon engkau pergilah jauh dari wajahku. Jadi Nabi bilang, nanti saya bimbing kamu, tapi jangan sering jumpa saya. Kenapa? Tahu nggak? Karena Wahsy adalah eksekutor pembunuh Hamzah. Berarti Nabi dendam, bukan dendam. Kalau aku melihat wajahmu, aku teringat Hamzah. Jadi Wahsy ini kan budaknya Jubair bin Mut'im waktu itu. Waktu perang Uhud kata Jubair, aturidul har, apa kamu mau aturidul hurriyah, kamu mau merdeka? Oke, bunuh Hamzah. Kalau kamu berhasil, kamu dapat kemerdekaan, tidak jadi budak lagi. Maka Wahsy kan menombak, ditombak sampai tembus, dikorek terus sampai ditunggu sampai mati, megap-megap ditunggu sampai mati sama Wahsy. Tapi kemudian dia berinteraksi dengan orang Islam, dia mau masuk Islam. Ya, kata Nabi, ya sudah. Akhirnya dia pergi, belum syahadat, Nabi prospek lagi. Ya, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi utus utusan dengan murasalah, dengan surat untuk memulai Islam. Ternyata Wahsy balas suratnya, karena Nabi bilang jangan ketemu, saya kalau lihat wajahmu ingat Hamzah. Jadinya sedih lagi gitu kan, murasalah. Terus kata Wahsy, bagaimana aku bisa diterima dalam Islam sementara aku membunuh, aku mempersekutukan Allah, aku zina. Udah semua penuh, list dosa itu di Wahsy semuanya contreng. Semuanya membunuh, berzina, mempersekutukan Allah. Sementara di dalam Quran, wala yaqtulunal nafsallati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Orang yang diterima Allah adalah yang tidak pernah membunuh. Wala yaznun, tidak mempersekutukan Allah, tidak berzina.
Saya masuk di ayat itu semua. Al-Furqan, ayat berapa saya lupa. Al-Furqan. Surah Al-Furqan di halaman terakhirnya. Saya masuk di semua ayat itu. Wala yaqtulunan nafs. Saya bunuh nafas. Ya. Wala yusyrik billah. Saya mempersekutukan Allah. Wala yazni. Saya berzina juga, kata Wahsy. Ternyata apa? Ayat turun. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Semua itu nggak akan diampuni. Illa man taba, kecuali yang tobat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal soleh. Ya, 70, Al-Furqan 70. Kalau ayat yang Wahsy takut tuh 69-nya. Orang yang tobat, beriman, beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Merekalah orang-orang yang dosanya diganti dengan pahala. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Wahsy dapat terima surat ayat ini, lihat mau tobat aja sudah peka sama Quran. Akhirnya kirim lagi Wahsy surat, ya Muhammad, syarat ini berat bagi saya. Aku harus bertobat, beriman, beramal soleh. Tapi masihkah ada peluang? Turun lagi ayat ini yang terkenal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik Allah ampuni. Selain syirik Allah ampuni. Wahai Wahsy, dikirim lagi surat sama Nabi, dibalas. Ya Rasulullah, bukankah ampunan itu tergantung kehendak Allah? Apakah engkau tahu Allah akan mengampuni aku atau tidak? Dosaku terlalu banyak. Jadi dia ini kayak putus harapan kan? Turun lagi surat Az-Zumar 53. Ini ayat terakhir. Boros salahnya Nabi dengan Wahsy. Apa surat Az-Zumar? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang sudah melampaui batas dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa Wahsy diampuni. Barulah ketika sudah dia dalami, dia serat 3 ayat ini, Wahsy memeluk Islam. Apa yang dilakukan Wahsy dalam pertobatannya? Ya, dia ini hidup sampai zaman Utsman. Akhirnya Rasulullah wafat, Wahsy masih hidup. Dia masih punya tombak yang dia pakai membunuh Hamzah. Maka saat itu setelah Rasulullah wafat, ada orang yang mengaku Nabi yang tadi malam kita bahas di Uswah. Ingat gak siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia kan ngaku-ngaku Nabi. Masih ingat gak surat palsunya semalam? Inna a'tainal jawahir. Nah, bikin surat palsu, lucu bunyinya. Dia ngaku Nabi. Akhirnya terjadilah perang Yamamah. Ya, Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah, dia membasmi Nabi palsu karena semakin parah setelah Nabi wafat. Kata Wahsy, izinkan saya yang akan memburu Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa? Tombak ini pernah membunuh afdhalur rajul, pernah membunuh sebaik-baik orang, yaitu Hamzah. Dan izinkan saya akan membunuh asrarur rajul, seburuk-buruk orang yang menipu mengaku menjadi Nabi. Ternyata dia tidak peduli dengan serangan yang luar biasa di perang Yamamah. Wahsy yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Lihat, setelah pertobatannya dia langsung jadi orang pejuang Islam. Makanya kita
Kalau merasa dulu pernah punya dosa dan sekarang mau tobat, selain ibadah apa? Bantu agama. Ya. Salah satu bantunya bantu jadi teamwork set night. Ya. Kayak Wasi dulu saya pernah merusak agama, sekarang saya akan jadi pembela agama. Gitu. Kalau dulu saya pernah punya banyak dosa, tebusnya dengan apa? Saya berbuat untuk agama. Itu harusnya. Wasi itu luar biasa. Biasanya dengar Wasi cuma sampai situ kan? Nggak tahu perannya membunuh Musailamah. Ya. Terakhir pasti udah sering dengar lah. Contoh tobatnya namanya Fudail bin Iyad. Pernah dengar nggak? Fudail bin Iyad. Fudail ini meninggal 187 Hijriah. Ya. Dia ini muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar sama Fudail. Fudail ini dia ya perampok ulung. Cuman merampoknya bukan karena pandai ngambil. Dia ini pandai ngambil, dan kalau ada orang yang dirampok, nyawanya pun dihabisi. Apa bahasa sekarang? Begal kan? Ya, walaupun misalnya, sini serahkan hartamu. Ya udah Pak, ini mobil saya, ini harta saya, jangan bunuh. Nggak ada, dibunuh juga walaupun udah serahin. Itu namanya Fudail bin Iyad. Satu kampung nggak ada yang berani. Dia tuh beraksi Rabu malam Kamis. Kalau sudah Rabu malam Kamis, nggak ada yang berani keluar rumah, tutup semua rumah. Oh, dilawan 4 orang dibantai dia. Satu hari Fudail ini datang ke satu rumah, niatnya ingin membegal sekaligus memperkosa, karena di rumah itu ada anak gadis yang dia sukai. Dia sudah manjat di plafon. Ketika dari plafon dia buka mau turun ke bawah, tiba-tiba pemilik rumah, bapaknya si gadis ini lagi qiyamul lail. Dia baca ayat Quran, surat Al-Hadid. Ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Pas dia mau loncat itu, dia lagi baca itu, nggak disetting-setting. Oh ya, apa artinya? Alam ya'ni lilladzina amanu, tidak cukuplah untuk orang beriman untuk takut hatinya kepada Allah terhadap Quran yang diturunkan Allah. Kata Fudail, seakan-akan Allah sedang berbicara melalui firman-Nya kepada saya. Ya Fudail, sampai kapan kamu takut? Sampai kapan kamu mau sadar? Sampai kapan kamu begini terus? Nangis dia, Pak. Nangis. Gara-gara Quran, Pak. Coba, orang qiyamul lail. Gara-gara Quran. Nangis dia turun dari situ, dia datang ke bangunan, reruntuhan bangunan dekat dengan masjid, nangis. Dia nangis dari jam 12 sampai sholat subuh. Itu katanya, ya, orang-orang yang mau azin masjid, mau datang ke masjid karena dengar tangisan Fudail patah balik, azan hari itu telat. Kenapa? Ada Fudail, ada suara tangis Fudail, nggak berani. Akhirnya apa? Hari itulah pertobatan Fudail, dia sholat subuh berjamaah dan tangisannya tak pernah hilang. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Fudail hijrah, dia ingin melakukan pertobatan. Pertama dia ke kota Kufah, Pak, di Baghdad. Nah, saat itu sultannya, pemimpinnya namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu dapat mimpi malam itu sebelum Fudail nyampe ke kota Kufah, bahwa ada Fudail yang sekarang sudah memegang Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat Islam. Mimpi ke Khalifah Harun, Khalifah sambut Fudail di Kufah. Lama dia tinggal di Kufah. Setelah itu dia mewakafkan waktunya di Mekah dan Madinah. Makanya istilah Fudail bin Iyad itu namanya Abidul Haramain. Abidul Haramain, hamba Allah di dua tanah suci. Dia belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri, dia belajar kepada ulama-ulama yang lain sampai menjadi mufti. Sambil dia itu kerjanya ngangkut air, Pak. Jadi penggotong, ngambilin air, ngantar-ngantar air, dan dia jadi ulama di Mekah dan Madinah. Sampai Imam Syafi'i belajar pada Fudail. Orang yang dulu ngeri sekali, tapi ketika dia meniti jalan taubat, Allah angkat.
Sekarang dalam mindset teman-teman ketika bicara Fudel pasti lebih di dalam otak ulama kan. Masalah sirahnya dia banyak yang belum tahu kecuali yang sudah membahas. Tandanya apa? Allah angkat orang-orang yang betul-betul meniti jalan taubat. Ya, nah mudah-mudahan kita juga bisa terciri ini. Ya, kalau memang kita punya kesalahan, yang pertama tadi apa? Bersegera. Oke, yang bisa menyimpulkan saya kasih coba. Yang bisa menyimpulkan 4 poin. Tunjuk tangan. Boleh, saya kasih Quran. Monggo. Siapa yang mau menyimpulkan? Itu ada mikrofon di situ kan? Buna Khalisah. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Tunjuk tangan, jangan lama-lama nih. 1, 2, 4 poin aja kok. Janganlah gantian. Ada siapa? Ayo. Gak ada? Ulang lagi nih Qurannya. Silakan. Kasih minta ke ibu tuh belakang. Pakai bahasa Arabnya ya. Oh iya, enggak. Ece aja. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri orang yang meniti jalan taubat. Sifat orang yang meniti jalan taubat. Yang pertama, musyaroah, bersegera. Musaroah. Oke, bukan syah, sa. Oh, musyaroah. Bersegera. Artinya kita harus segera jangan menunda-nunda taubat gitu ya Pak. Mantap. Yang kedua, harus ikhlas. Al-iqla. Melepaskan semua melepaskan semua maksiat kita. Yang ketiga, tobatnya murni tobat nasuha gitu ya Pak. Itu yang kedua tuh. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga apa? Ya udah yang keempat deh, versi ibu nggak apa-apa. Keempat, sering-sering membaca Al-Quran gitu ya Pak. Ada yang hilang satu. Al-wa'yu al-Qur'ani. Wa'yu itu kan? Al-Qur'ani. Iya. Ada satu lagi. Ini kalau ini saya kasih 20 juz saja. Satu lagi apa? Orang yang tobat cirinya apa terhadap sholat? Sholatnya harus tepat waktu Pak. Iya, namanya iltizam. Kayak Masjid Batu Lapan namanya iltizam. Iltizam itu artinya komitmen. Iltizam bis sholat. Jadi kasih nggak nih? Kasih lah Pak. Dia minta tolong Ustaz Andre. Mohon maaf. Ya kasih nggak nih, tanya yang lain, yang jawab ibu ya. Barakallahu fiik ya. Tadi hilang satu tuh. Iltizam bis sholat. Yang keempat baru al-wa'yu al-Qur'ani. Titip aja. Baik, teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Tuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, belajar tentang kajian yang lalu waktu masih di Firdaus, ada Ustaz menyatakan tentang eksklusif tentang kelompok atau kajian yang dilakukan di beberapa tempat di masjid. Mohon izin Ustaz curhat sedikit. Ini kejadian kami sendiri sebelum waktu di tempat kita Ustaz, tapi Ustaz belum join waktu itu. Jadi saya diamanahkan di bagian dakwah, mengatur khotib. Kemudian sepekan itu ada beberapa kelompok yang kajian. Pada Allah waktu itu sebenarnya saya tidak akan mengatakan kelompok ini siapa karena menjaga politik, jurnalistik. Tapi kalau saya tahu boleh kan?
Saya tahu kayaknya, saya tahu. Visi aja. Jadi waktu itu padahal dia sudah termasuk apa ya, anak emas lah gitu. Dalam satu pekan dia sudah 2 jadwalnya. Tapi waktu itu ada salah satu kelompok buat kajian. Itu dia sudah punya kajian tuh 2 hari, hari Jumat sama hari Ahad. Tapi waktu itu ketika contohnya seperti ini Ustaz, ketika ada kajian, tiba-tiba datang duduk-duduk rame-rame. Ada apa ini? Ada apa ini? Bubar. Jadi dipersekusi. Jadi waktu itu saya mau kasih tanggapan lah kan. Jadi sama Ustaz yang dipersekusi itu udah kita lain kali aja. Nah, jadi saya mohon kepada Ustaz, karena Ustaz kan ngomong, nah, cuma ini lebih apa ya, lebih intens lagi agar tidak terjadi hal serupa. Karena ini bahaya Ustaz, bahaya sekali. Sebagian Ustaz sudah mengatakan juga bukan ukuran kalau misalnya jamaah itu banyak itu balik sunnah. Rata-rata seperti itu, tapi pada kenyataannya ketika mereka sudah banyak jamaahnya itu eksklusif, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi saya kira di sini enggak, alhamdulillah. Jadi bukan muji pula Ustaz. Jadi saya senang Ustaz. Jadi lebih Ustaz bisa jelaskan lagi, jangan sampai ada lah seperti itu karena itu sudah sama. Iya. Kemudian satu lagi ini Ustaz tentang amar ma'ruf nahi munkar, ketinggalan dulu. Bagaimana adab-adabnya ketika yang melakukan kebenaran itu adalah penguasa? Itu jarang sekali dibahas. Adab-adabnya seperti apa, kemudian solusinya itu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini buat kita semua lah ya, betul. Belum tentu pengajian itu rame, itulah pengajian yang paling benar. Belum tentu. Ya tadi rame nih kan. Kajian saya tuh paling rame, ini yang paling benar. Tidak. Kajian yang paling benar adalah ada di VT saya sama Bunda itu. Yang orang duduk di sini keluar akhlaknya berubah. Amalnya jadi semangat, cinta sama Quran gitu ya. Karena ada juga yang kajian karena ramai tapi tidak berubah pada kepribadian seseorang gitu. Dan yang namanya kajian itu harus inklusif, nggak boleh eksklusif. Ini saya tegasin ya sama semua teman-teman SHJ, Said Night Hijrah Journey. Silakan belajar dimanapun, di kajian manapun, ke ustadz siapapun, belajar. Ya. Kita nggak boleh mengeksklusifkan. Kalau sudah di kajian ini, yang lain tidak sunnah, nggak boleh. Apalagi mempersekusi, melarang ya. Kalau melarang, dia memang majelisnya kesesatan, celewengkan Quran, gitu kan? Atau membuat provokasi sampai orang tawuran, ya bisa nggak dilarang. Tapi kalau cuma karena perbedaan hal-hal yang tidak prinsipil, ya nggak boleh. Jangan sampai ada kajian yang dilarang. Ya walaupun saya juga pernah mengalami gara-gara urusan pribadi pengajian mau ditutup, ada urusan pribadi sama pematerinya. Ya ada yang begitu. Tapi ya kita maju terus. Tapi teman-teman nggak boleh eksklusif. Ya silakan kajian sama ustadz manapun, dengar manapun. Tapi pesan saya harus kritis. Apa yang dia sampaikan harus ada dalil, ada dasarnya. Yang kedua, kalau kita dengar dari penjelasan di majelis itu, kita semakin punya ainur rahmah, kacamata kasih sayang kepada yang lain. Jangan malah jadi udah dengar pengajian semuanya disalahin. Bahkan mohon maaf ya, orang Islam dikafiri. Kalau dulu Nabi orang kafir diislamkan. Sekarang kok orang Islam dikafiri, ya. Nah itu silakan, ya. Dan kalau ada kajian yang mengatakan gini, udah di sini aja dengan ustadz-ustadz kita, jangan yang lain, takutnya menyimpang, gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang tidak berdasar. Misalnya gini, Ustadz Sukirman ada halakoh di tempat lain,
Terus saya bilang, jangan, ustadznya menyimpang. Saya bilang ustadz itu menyimpang, berarti kan saya nuduh. Kalau seseorang tuh menyimpang, berarti nggak masuk surga kan? Berarti kemana? Ke neraka. Itu namanya tuduhan keji. Padahal mungkin perbedaannya hal-hal yang tidak prinsipil. Ya, masalah mungkin doa bersama atau tidak, kunut subuh atau tidak, doa mayit tahlil nyampe atau tidak, paling itu aja permasalahannya. Ya, dan kemudian jangan sampai bilang itu tidak sesuai dengan manhaj. Nah, dari dulu zaman Nabi, zaman ulama, nggak ada pengajian tuh pakai standar harus manhaj. Bahasa manhaj itu dalam kajian Islam itu juga jadi satu eksklusivitas. Ya, kajian Quran semuanya ya kurikulumnya Nabi, semuanya sama. Tapi kajian itu tidak sesuai salafus soleh. Semua kajian salafus soleh sama. Kita ngomongin fudail itu kan termasuk salafus soleh. Ya, kita bicara Imam Syafi'i termasuk tabi'ut tabi'i. Jadi memang harus lebih inklusif kita, terbuka pada siapapun, sama manapun. Jangan pernah ada klasifikasi pengkotakan kepada satu sama yang lain. Mungkin masing-masing ustadz dengan pergerakannya beda fokusnya. Ada yang fokusnya membetulkan akidah, ada yang fokusnya syiar menumbuhkan cinta pada Quran, ada yang fokusnya bagaimana tegaknya nilai-nilai syariat Islam, ada yang fokusnya keuangan Islam, ekonomi Islam. Silakan, yang penting jangan eksklusivitas, apalagi sampai mempersekusi, jangan. Ya, teman-teman dari set naik harus lebih open mind. Ya, kalau ada diajak ini itu nggak usah ikut yang itu, ya sudah, tetap aja dengarkan kebaikannya, tapi ajakan untuk berkomplotnya itu jangan. Saya nggak pernah nyuruh murid saya, binaan saya di kajian, jangan ke yang lain, nggak pernah. Ngaji sama yang lain. Ada yang pernah, Ustaz, saya mau ngaji sama fulan, boleh? Boleh. Nanti pas ngaji sama saya dilarang lagi ke saya, ada. Akhirnya comeback juga sendiri ke saya. Gitu, ya. Jadi jangan pernah berburuk sangka, jangan mau terkotak-kotakan. Persamaan kita terlalu banyak, ya, begitu. Yang lain cukup ya. Yang kedua, amar ma'ruf. Ya, sebenarnya yang terbaik adalah amar ma'ruf kepada, ini risikonya paling besar. Ya, makanya kata Nabi, dakwah yang paling besar adalah ya qaulul haq inda sultanin jair, berkata yang benar kepada pemimpin yang zalim. Paling susah, Imam Madzhab aja di penjara, Buya Hamka aja di penjara. Ya, jadi gimana caranya? Ya kalau berani konsekuensi silakan, siapa yang berani menelan bui silakan. Tapi kalau tidak bisa, kalau sekarang di zaman sekarang, ya mungkin dengan jalur-jalur yang ada kita bisa masuk ke tahap yang kedua, menasihati dengan lisan. Sekarang kan zamannya bebas, kita bicara di media sosial dengan bahasa yang santun, kita bisa kritisisasi kebijakannya gitu. Boleh. Ya, sekarang zamannya media sosial, kita ambil yang kedua. Jadi ya fal yughayyir bilisanihi, ya. Kalau biyadihi itu ya misalnya presiden, siapa yang bisa ini kan? Anggota DPR yang bisa melawan. Kalau kita rakyat biasa, mekek langkau aku tak dengar. Ya, gitu. Dengan kekuasaan juga. Tapi kalau tidak ya bil lisan. Oke, ada lagi? Cukup, Bunda Polisa? Cukup ya? Biar nggak kemalaman. Ada lagi? Oh, ada di belakang. Oke, satu lagi ya. Boleh di belakang tuh satu. Silakan. Waalaikumsalam. Jar. Gimana? Gak hidup?
Habis? Iya, nggak mau lagi dia. Baterai habis ini bisa nggak ya? Macam udah mau mati juga. Ya Ustaz, jadi kan cita-cita seorang muslim itu adalah keampunan ya. Kalau seorang pendosa itu berbuat seorang pendosa lalu bertobat dengan benar-benar, terus dia ridho kepada Allah dan Allah ridho dengan kepadanya, jadi nanti saat di akhirat kelak apakah orang yang belum bertobat ini dosanya akan dibersihkan dulu atau bisa langsung masuk surga Ustaz? Oh, langsung VVIP gitu. Ya. Pertama begini, kalau mau jalur VVIP ada beberapa jalurnya. Yang pertama, ikut perang fisabilillah dengan syarat tidak punya hutang. Ya, orang yang mati syahid akan masuk surga bi ghairi hisab. Selama dia nggak punya hutang, dosa yang lalu blas hilang. Itu yang mati syahid. Ya. Tapi bagaimana kalau kita yang baina-baina, punya pahala, punya dosa? Ya, kalau hitung-hitungan begini, tetap dia akan menerima konsekuensi dosanya dengan azab di neraka. Selama dia punya iman dan amal soleh, setelah semuanya dosa di neraka dia rasakan, dia akan dipindahkan ke dalam surga. Dalam hadis Bukhari, itu seperti tunas jagung berwarna kuning. Ya, seperti tunas jagung berwarna kuning, dia akan dipindahkan. Di depan surga ada sungai, dicelupkan ke sana, badannya yang bekas diazab habis-habis, gosong-gosong, tumbuh lagi kata Nabi. Dengan syarat dia punya iman di dada, begitu. Kata orangnya dosanya banyak sekali. Ya. Tapi bisa nggak ada orang yang bukan mati syahid tapi bisa masuk surga tanpa masuk ke neraka? Sangat bisa. Gimana caranya? Dia harus punya amalan-amalan produktif, ya, yang punya efek pengguguran dosa. Tapi ini ada sekitar 8 atau 10 contoh-contoh amal yang bisa menggugurkan dosa. Kalau kita ingin ikhtiar jadi orang yang walaupun pernah punya dosa tapi bablas langsung ke surga, ya kira-kira 1,5 jam lagi. Saya highlight aja ya, kalau memang itu nanti kita bahas Sabtu depan. Ya, highlight pertama haji, naik haji, ya kan? Naik haji itu kan orang pulang haji, haji mabrur, roja'a kayaumin waladathu ummuh. Dia pulang haji seperti orang baru lahir dari rahim ibunya. Ya, apalagi sholat 5 waktu ke masjid, kan ada 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah diampuni dosa. Apalagi sedekah. Sedekah ini kayak gini, ada teman-teman yang donasi ke Setna, kasih makan, ada ajak donasi Sumatera ikut gabung, walaupun kesana sini. Kata Nabi, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu bukan cuma dapat pahala, ternyata kata Nabi bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Banyak nih ada amalannya, baca Quran, istighfar. Kalau ada kesempatan masih panjang umur, saya bahaslah pekan depan 10 amalan-amalan strategis yang bisa menjadi penggugur dosa. Jadi kita sholat, baca Quran, zikir, jalan aja normal. Amalan ini kita jaga terus. Ya, masih ada banyak. Saya pernah bikin makalah tentang itu. 10 amalan-amalan penggugur dosa yang paling efektif. Ada, bisa, peluangnya ada. Tapi kalau saya bahas semua, nanti nasinya kering. Ya, gitu ya. Insya Allah datang nanti di Sabtu depan saya bahas ini. Boleh ingatin ya, takut saya lupa. Ya kan kita sudah bicara taubat. Sekarang bicara tentang produktif amalnya apa saja. Gitu. 10 amal ya yang bisa menghapuskan dosa-dosa.
Oke, cukup? Iya, sama. Cukup ya? Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali dan dengan kerendahan hati. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita yang ditimpa musibah di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh dan sekitarnya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا مسجد أباس طالب ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وكبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ بلادنا هذا إندونيسيا من كل بلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا في سومطرة الذين أصابتهم مصيبة. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل منهم الأموات. اللهم تقبل منهم الموتى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف جرحاهم يا قوي يا متين. اللهم انصرهم في رزقهم. اللهم انصرهم في أرزاقهم. اللهم انصرهم بنصرتك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من مكر الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين وتقبل توبتنا. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك المتطهرين. اللهم تختم أجالنا جميعا بحسن الخاتمة
بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وخاصة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas dari ayat dan hadis menjadi amalan kita. Mudah-mudahan doa kita untuk diri kita dan saudara kita yang lain sedang ditimpa musibah dikabulkan oleh Allah. Selebihnya saya tutup, kemudian info dari host kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.